Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah ta'ala aydan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma wa qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyatkana sadaqallahul azim. Sadaqar Rasul. Soimin soimat jamaah salat tarawih Masjid Al-Ittihad yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di malam yang ke-6 malam ini kita bisa melaksanakan 5 hari puasa Ramadan kita, dan malam hari ini kita melaksanakan salat tarawih kita. Ada yang protes? Kalau ada yang protes angkat tangan. Ada? Malam ini berapa sekarang? Iya, hitung dengan jari banyak Pak, biar buru-buru Ramadannya habis Pak. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau saja kita tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, kita nggak bakal ngitung-ngitung kapan Ramadan akan berakhir. Ramadan hari ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Yang demi Allah tidak ada jaminan besok di hari yang barusan Anda hitung dengan jari kita bisa berada di dalamnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tidaklah sekali-kali Allah akan berikan yang terbaik sebelum kita berikan yang terbaik. Jangan pernah menghitung apa yang akan kita berikan kepada Allah, karena Allah tidak pernah menghitung-hitung apa yang Allah berikan sampai hari ini. Hari ini kita ibadah hanya untuk Allah. Jadi kalau ngomong begini Pak, mesti dikerasin dikit Pak. Soalnya saya lebih kurang hampir sekian hari nggak pernah makan siang. Kata dokter saya nggak boleh ntar makan maghrib, katanya gitu. Jadi pas habis buka puasa makan kolak, baterainya dicas lagi, agak sedikit naik ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan umat masa lalu dengan peradaban yang berbeda, 312 Rasul. Ternyata mereka diamanahkan oleh Allah untuk memimpin peradaban kaumnya di kala itu menjadi orang-orang yang takwa. Takwa itu bagaimana hubungan manusia dirinya kepada Allah di dalam beribadah, manusia kepada manusia di dalam bermuamalah, manusia kepada dirinya di dalam memenuhi kebutuhan. Pak, hubungannya bagus kepada Allah, sholatnya rajin, ngajinya alhamdulillah 20 kebetan tiap Ramadan, kebetannya doang, ngajinya enggak. Selesai. Muamalahnya bagus. Tapi ada yang jelek. Ketika dia memenuhi kebutuhannya, tidak berpikir masalah halal haram, masalah takwanya. Jadi dalam perjalanan kehidupan bicara masalah takwa, 312 Rasul mereka telah memberikan pekerjaan rumah kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan takwa di dalam rangka bagaimana manusia berhubungan kepada Allah begitu indahnya, manusia kepada manusia di dalam bermuamalah, manusia kepada dirinya di dalam memenuhi kebutuhan. Ramadan menghantarkan kita menjadi orang yang seperti ini, Pak. 4 menit Pak, waktu saya 15 menit, masih ada 11 menit lagi. Tenang aja, selesai nggak selesai kita selesain aja udah. Saudara, 312 Rasul ini manusia terbaik loh Pak. Diutus oleh Allah untuk kaumnya saja. Kalau Rasul itu dikirim ke Kemanggisan, kebun kacang nggak kebagian. Dikirim ke kebun kacang, kebun jahe kagak kedapetan. Kebun jahe dikirim, pondok kacang kagak lagi.
Rasul terdahulu dikirim hanya untuk peradaban manusia, manusia pada kelompoknya saja. Alhasil mereka dibekali oleh Allah bekal yang sama, tujuannya adalah takwa kepada Allah. Manusia dalam beribadah kepada Allah, manusia kepada manusia dalam bermuamalah, manusia kepada dirinya di dalam memenuhi kebutuhan. Ini konsep yang mereka bawa. Ternyata nggak selesai, Pak. Para rasul itu berdakwah bukan setahun 2 tahun, bukan belas, bukan puluh, bahkan ratusan tahun, tidak selesai. Ketika para rasul meninggal dunia, mereka kembali mengalami satu masalah utama, yang 3 masalah tadi. Datang kanjeng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia the best of the best, di antara yang the best. Di mana kalau sudah yang terbaik di antara yang terbaik, tentunya Rasulullah dihebatin oleh Allah, dilegalisasi oleh Allah. Para rasul terdahulu kan pegang rujukan, Pak, aturan rujukan agar manusia ini bisa bertakwa kepada Allah, muamalahnya bagus, kepada dirinya tahu hukum. Mereka punya kitab rujukan, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilegalisasi oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang Allah katakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini the best of the best, menjadi teladan bagi rasul-rasul terdahulu dan umat-umat sampai kepada umat akhir zaman. Selesai belum? Tadi saya katakan, kalau Nabi Adam untuk kaumnya saja, Nabi Idris untuk kaumnya saja, illa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah legalisasi lagi di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. 3 sudah. Yang keempat, kalau para rasul itu diberikan oleh Allah kitab rujukan yang belum sempurna, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diberikan kitab rujukan yang sempurna. Unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, kata Allah. Bang, sudah selesai belum? Buat siapa ini? Ini Rasulullah dengan paket sempurnanya buat siapa? Selesai belum? Allah mau menunjukkan, membuktikan bahwa paket sempurna paripurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sempurna. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai haji wadanya, Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di mana kesimpulannya, paket yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ini adalah Rasul yang terbaik di antara yang terbaik. Yang kedua, legalisasi akhlakul karimah sebagai tolak dan rujukan akhlakul karimah para Rasul terdahulu demi umatnya sampai akhir zaman. Apalagi rujukannya bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus untuk semesta alam. Kesempurnaan apalagi? Oh, rujukan kitabnya Al-Quran diberikan kepada siapa? Salah satu di antaranya kita, umat akhir zaman. Inilah umat yang terbaik. Kuntum khara ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita, Bang, yang dipanggil oleh Allah jadi umat yang terbaik. Saya bersyukur alhamdulillah, ini malam yang keberkah. Keberapa ini? Kemarin suara saya nyaris hilang, Pak. Di mana-mana saya lewat gang hari pertama, masya Allah susah orang masuk. Saya lewat bawa kendaraan ini susah, untung saya bawa motor. Ada tulisan mohon maaf Pak, jalan terganggu karena ada sholat taraweh. Sekarang akses yang saya lewatin tulisan ini sudah berubah. Silakan jalan yang sholat taraweh udah nggak ada. Tuh Pak, Allahu Akbar, subhanallah. Apalagi Allah pilih kita, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dibekelin sama bekal Allah, bekal kita ini dari Allah Subhanahu wa taala seperti bekal yang diberikan oleh Allah umat-umat Rasul terdahulu. Bicara masalah iman kembali kepada kitanya. Wong yang dipanggil Ramadan ini orang-orang yang beriman, kan kadar iman kita berbeda, Bang. Dibekali lagi oleh Allah, ya ilmu, tergantung ilmunya, mau ngaji enggak? Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Pengen dunia punya ilmu, akhirat punya ilmu, pengen dua-duanya kudu punya ilmu. Ini saya ceramah judulnya belum mentok nih ya. Masih begini aja ya. Ntar aja, terakhir itu kecil Bang, tenang aja. Saudara,
Dibekali oleh Allah bekal yang sama. Allah turunkan dari 12 bulan, bukan Muharram, bukan Safar dan seterusnya, tapi Allah turunkan di bulan Ramadan, di mana Allah akan membuktikan di dalam bulan Ramadan inilah perilaku umat manusia di dalam berhubungan kepada Allah, masalahnya kepada Allah, manusia di dalam bermuamalah, masalahnya kepada sesama manusia, manusia kepada dirinya, tidak bisa membedakan hukum halal haram. Allah turunkan. Di sini ada CCTV, Pak. Ujung sana di luar ada CCTV. Di tiap gang ada CCTV. 24 jam masyarakat kita terpantau dengan CCTV. 11 bulan yang lalu Allah perintahkan yang jaga CCTV itu malaikat Rakib dan Atib. Tetapi di bulan Ramadan apa kata Allah? Kullu amal ibni Adam lahu, semua amal ibadah anak Adam untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu buat aku. Sekarang Allah yang lihat. Kita tidak pernah tahu di antara kita sekarang hari ini. Ada yang kemarin baru menang 3, ada yang tadi batal, tengah jam 12 ke kumur 5 keluarin 2. Kita nggak tahu, Pak. Dipantau oleh Allah. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amal ibadah anak Adam untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu buat aku. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Enggak usah banyak bicara masalah amalan-amalan, cukup Allah berikan di dalam bulan Ramadan ini puasa yang akan menggugurkan semua dosa-dosa kita. Dosa kita berhubungan kepada Allah, dosa kita di dalam bermuamalah, dosa kita kepada diri kita di dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari yang tidak bisa kita bedakan mana yang halal, mana yang haram. Ada kesempatan gua enggak pikirin. Tuh. Orang Betawi begitu tuh. Ternyata di dalam bulan Ramadan begitu hebatnya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 menit lagi insya Allah selesai. Ada 3 training yang didapatkan untuk menggugurkan dosa kita. Yang pertama ada training ikhlas. Training ikhlas itu apa? Training ikhlas itu ada pada manusia itu adalah dekat kepada Allah. Di dalam bulan Ramadan kemarin jam 8 kurang 10 menit nggak begini ramenya, Pak. Paling-paling ada 2 shot bisa. Karena ini untuk Allah, saudara. Begitu hebatnya kedekatan kita kepada Allah. Ibu-ibu yang nggak pernah ada jam 10, jam 9, jam 8 kurang 10 ada di belakang tuh. Berapa potong nggak tahu. Ikhlas, saudara, kedekatan dirinya kepada Allah begitu hebat di dalam bulan Ramadan. Selesai belum? Di dalam bulan Ramadan ini ada konsep rasa apa? Sabar. 13 jam, saudara, kita berikan buat Allah. Jadi dengan satu ibadah di dalam bulan Ramadan ini akan menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah, kepada sesama manusia. Masuk yang kesekian hari kita masih ada ganjalan batin berbuat salah dengan ibu kita, dengan abang kita, dengan adik kita, dengan tetangga kita. Ibadah kita yang kemarin nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh hebatnya Ramadan, saudara. Ada ganjalan nggak gara-gara kau sebatang belum dibayar? Masih puasa di hari ini. Ketemu di tikungan, datang kemari dia kemari. Ih, najis, cih. Tuh. Saudara. Indah, saudara. Ada kesabaran yang kita berikan kepada Allah. 13 jam untuk Allah, saudara. Fa innahu li, puasa itu buat aku, kata Allah. Selesai? Belum, saudara. Masih ada syukur kita kepada Allah. Allah pertemukan hari ini dengan Ramadan yang sudah berjalan beberapa waktu. Tidakkah kita akan berikan kepada Allah yang terbaik, saudara? Dan yang terakhir dalam konsep dan konteks kedisiplinan tentang ibadah puasa, orang yang melaksanakan ibadah puasa hubungannya akan semakin indah. Dia memiliki rasa malu kepada Allah. Yang kedua, amalan ibadah puasa itu adalah penggugur dosa. Kita sedang belajar disiplin istiqomah, Pak. Disiplin dekat kepada Allah jam berapa?
Disiplin dekat kita kepada sesama di dalam bermuamalah. Disiplin waktu kita untuk menghargai diri kita. Begitu hebatnya Pak. Contoh kecil dalam keluarga. Bapak, ibu di rumah makannya bebas di mana-mana, nggak perlu pakai doa. Jam 3 kita sudah mulai makan. Ibunya bikin sayur lodeh, pakai ikan-ikan kembung goreng, pakai tempe yang dikasih ketumbar, pakai emping, pakai sambal, sahur. Kata bapaknya, entar dulu, jam 3 kita mulai. Nggak baca doa, Allahu Akbar, subhanallah. Saudara, disiplin istiqomah ini dalam rangka muamalah di dalam rumah tangga nih saudara diajarkan. Belum lagi sekarang nggak ada yang cerita, oh nih saya suku ini sopnya harus depan. Tidak. Di dalam rumah tangga diajarkan, kata ayahnya, ayo mari kita baca sama doa sama-sama. Nawaitu bi akli hajatan tu'ami sunatan sahuri. Kita makan dalam waktu yang sama, makanan yang sama, doa yang sama, berhenti dalam waktu yang sama. Hebatnya di sini kita belajar disiplin apa? Disiplin tentang diri kita. Sesuatu yang amat sangat dihalalkan oleh Allah pada saat itu. Istiqomah. Hubungan kita kepada sama begitu indahnya saudara. Kedisiplinan waktu kita. Dan yang terakhir saudara adalah disiplin dari ibadah puasa ini adalah konsep ihsan. Pak, 13-an kita kasih Allah. Pulang dari pasar istri kita bawa ketimun suri udah meledak, wanginya kemana-mana Pak. Pakai cendol hitam, sirupnya sarang sari. Udah ditaruh di panci, dibuka kulkas ngambreng. Halal Pak kita beli. Karena kita ingin menjaga bahwa ini adalah untuk Allah, maka ini kita haramkan. Lalu kalau ada sesuatu di konsep Ramadan ini menjaga sesuatu dari semua panca indera kita akan berikan kepada Allah. Apa yang menjadi milik kita yang halal menjadi haram, maka belajarlah dari konsep Ramadan ihsan ini. Kalau milik kita saja siang hari untuk Allah kita haramkan, apalagi kita akan mengambil harta orang lain. Kesimpulan yang bisa kita ambil akhirnya adalah satu, belajar dari ibadah puasa, disiplin keikhlasan, maka bangsa ini, kita ini akan tidak berani melakukan apa-apa yang buruk yang Allah akan murka, karena ada pengawasan Allah setiap gerak langkah kita. Yang kedua, Ramadan adalah merupakan training di mana kita belajar istiqomah. Bagaimana waktu kita dekat kepada Allah tepat waktu, bagaimana kita bermuamalah yang indah, dan bagaimana kita mencoba untuk menghargai diri kita tentang hukum di dalam beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah di dalam bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang ihsan. Wong yang kita miliki saja sudah haram hanya untuk Allah, bagaimana kita akan mengambil harta orang lain? InsyaAllah mudah-mudahan pas 15 menit lewat 1 menit, Ustaz, lebih 2 menit, potong amplopnya ya. Amplopnya potong. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.